Kalau salat tarawih, beliau satu malam 10 juz. Setiap salat maka setiap rakaat setengah juz, setiap rakaat setengah juz. Satu malam 10 juz, 3 hari sekali khatam Quran di dalam bacaan salat tarawihnya. Siapa di antara kita yang ketika menuntut ilmu menghafalkan 12 syarah minhaj di luar kepala? Siapa di antara kita yang ketika usia belianya mendapatkan ikrar cinta dari Nabi Muhammad SAW? Siapa di antara kita yang menghiasi waktu-waktunya dan beribadah di jalan Allah Ta'ala? Siapa di antara kita yang memiliki hati yang mulia sebagaimana hatinya Habib Ali? Beliau Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi setiap malam mendoakan semua orang yang memusuhi beliau seperti mendoakan orang yang cinta kepada beliau. Siapa yang punya hati seperti itu? Hati yang pemaaf. Bahkan bukan cuma memaafkan kesalahan orang lain, akan tetapi juga memberikan kebaikan kepada orang lain, bahkan kepada orang yang memusuhi beliau. Kalau Anda sudah mendengar ini, maka pantas kiranya kalau memang Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ikrar cinta dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di usia beliau yang ke-68 tahun, Habib Ali menuliskan ekspresi cintanya pada Rasulullah. Beliau ubah Maulid Simtud Duror, bukan dikarang seperti orang menulis buku saat ini. Namun Maulid Simtud Duror, Habib Ali duduk dan beliau mengucapkan, mendiktekan pada putranya dan putranya yang menulis. 3 kali majelis jadilah buku Maulid Simtud Duror sebagaimana yang sering kita baca. Ketika maulid ini jadi, maka Habib Ali mulai membaca di rumah murid-muridnya, dan ada salah seorang daripada murid Habib Ali membawa catatan Simtud Duror, dia salin dengan tangannya, kemudian dibawa ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Murid ini akan membacakan Simtud Duror, dan pertama kali ketika itu dibacakan di makam Rasulullah SAW. Dibaca Simtud Duror di makam Rasulullah SAW, maka selesai murid tersebut membaca Maulid Simtud Duror, maka dalam duduknya dia tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Dia melihat Nabi datang keluar dari makamnya, diambil Maulid Simtud Duror, kemudian dibaca oleh Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Jadi kalau Anda sudah sering mendengar Maulid Simtud Duror, bahkan Anda baca di rumah-rumah Anda atau mungkin di majlis Anda, ketahuilah setiap lafaz ibarah yang ada di Maulid Simtud Duror sudah mendapatkan ridho dari Nabi Muhammad SAW. Pantas kiranya kalau Simtud Duror semakin lama semakin tersebar, dibaca ada di mana-mana, dan insya Allah sebagaimana itu ekspresi cinta Habib Ali kepada Nabi, maka insya Allah siapapun yang membaca Simtud Duror akan mendapatkan berkahnya Rasulullah SAW. Membaca Simtud Duror juga harus mengikuti tata cara yang benar. Ketika Maulid Simtud Duror itu dibacakan, maka jangan sampai fasal wahina baroza sallallahu alaihi wasallam itu enggak dibaca, karena itu termasuk bagian inti daripada kisah kelahiran Nabi Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian Habib Ali juga punya banyak murid, maka murid Habib Ali tersebar ada di Indonesia ini, tersebar banyak sekali di Nusantara. Ada murid Habib Ali, Habib Muhammad bin Idris Al-Habsyi yang ada di Surabaya. Ada murid Habib Ali, itu Habib Alawi bin Segaf As-Segaf yang ada di Pasuruan, yang merupakan guru daripada para kiai yang ada di Pasuruan. Kemudian ada pula murid Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf yang dimakamkan di Masjid Jami Gresik. Kemudian ada pula murid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Blitar, Al-Habib Ali bin Husin Al-Attas, dan semua para ulama yang ada saat ini itu rata-rata mereka murid atau anak murid dari Habib Ali atau cucu murid daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Lalu itu sendiri gurunya sambung ke Habib Ali. Oleh karena itu acara Hausul ini menjadi satu magnet yang kuat di hati ini. Kenapa? Karena ikatan hati antar pengunjungnya itu kuat. Kenapa ikatan hati antar pengunjungnya kuat? Karena sangat keilmuan mereka sampai
tersambung kepada ulama yang dihauli yaitu Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sehingga terjadi magnet yang kuat dan akhirnya dihadiri dari mana-mana, dari setiap tempat untuk mengambil berkah daripada Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Begitu juga dengan para ulama Nusantara yang lain. Ayah Habib Ali adalah seorang mufti Makkah, Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ayah beliau, kakak beliau Habib Husain juga seorang mufti. Ipar beliau seorang ulama, Habib Abdullah Segaf yang terkenal ada di kota Mekah. Dan para ulama Nusantara sangat keilmuannya tersambung sampai ke ayahanda Habib Ali. Di antaranya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Beliau di dalam kitab Tasniful Asma dikatakan beliau berguru kepada Al-Habib Alawi As-Segaf, ipar Habib Ali, dan juga berguru pada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana sanad keilmuannya sampai kepada ayahnya Habib Ali. Sehingga suatu hari Kiai Haji Hasyim Asy'ari beliau mencari daripada keturunan gurunya yang ada di Indonesia saat itu. Maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendatangi Habib Alawi, dan ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari berguru kepada para habaib, maka itu menjadi suatu bukti bahwasanya seorang ulama tidak akan berguru kepada keturunan Nabi yang palsu. Itu merupakan tanda bahwasanya para habaib sudah diakui adalah cucu Nabi Muhammad SAW. Berguru dengan para habaib, kemudian menjalin hubungan, tidak cukup berguru, menjalin hubungan. Kejadian dari Jombang datang ke Solo, menjumpai Habib Alawi. Ketika berjumpa dengan Habib Alawi, inti daripada maksud beliau mau bersilaturahmi, dan beliau menyambung hubungan dan mengatakan, sesungguhnya aku adalah murid dari paman antum, yaitu Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Bagaimana akhlak yang luar biasa ditunjukkan untuk menyambung hubungan dengan para ulama, menyambung hubungan dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena siapapun yang berpegang dengan anak cucu Nabi, manhajnya mereka, maka tidak akan tersesat. Dua hal yang tidak akan terpisah sampai haud nanti, kitabullah wa itrati ahli baiti. Habib Ali pun bukan hanya punya hubungan dengan ulama masih hidup, bahkan juga dengan yang telah wafat. Yaitu dikisahkan di antaranya selain Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Umar bin Mahrumah, dan banyak ulama yang lainnya pula, Habib Ali punya hubungan yang erat dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Salah seorang sahabat Habib Ali, Habib Abdul Qadir bin Qidbah, beliau bermimpi 3 kali berjumpa dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, sampaikan salamku kepada Ali dan katakan kepada Ali, aku mencintai dia, dan sebut aku di majlis-majlisnya dia, maka dia pun akan aku sebut di majlis-majlisku. Maka Habib Abdul Qadir bin Qidbah pun mendatangi Habib Ali dan seraya menyampaikan mimpi itu pada Habib Ali. Maka Habib Ali pun merasa bergembira mengatakan, apakah Syekh Abdul Qadir mencintaiku? Maka sejak saat itu di majlis Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dibacakan manaqib daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan di saat itu setiap ada orang yang datang untuk meminta berkah nama untuk putranya, maka Habib Ali memberikan nama Abdul Qadir. Dan banyak yang diberikan nama Al-Habib Ali menjadi orang-orang yang luar biasa. Di antaranya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, yang kita tahu guru daripada para ulama. Di antaranya pula Imam Masjid As-Segaf, yaitu Al-Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf, yang beliau wafat dalam keadaan sujud. Wafat dalam keadaan sujud saat ada di masjid, di bagian masjid yang termulia di mihrab, ketika hari Jumat, di saat mengerjakan sholat Jumat, di sujud yang terakhir. Kemudian Al-Habib Abdul Qadir bin Umar Maula Khilaf, Al-Habib Abdul Qadir bin Muhammad, dan banyak para ulama yang lahir daripada berkah nama tersebut, yang menjadi ulama-ulama yang istimewa. Kemudian Habib Ali pada tanggal 20 Rabiul Tsani 1333 Hijriah, Habib Ali meninggalkan dunia yang fana ini menuju rahmat ilahi. Ya Allah, berilah Habib Ali sebaik-baik balasan, tempatkanlah beliau di surga yang tinggi bersama para nabi dan orang-orang yang kau cintai. Ya Rabbi, ya Allah, saksikanlah bahwa kami semua mencintai Habib Ali, dan nanti kumpulkan kami bersama dengan Habib
sama-sama di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, Habib Ali meninggalkan 4 orang putra dan seorang putri. Dan salah seorang putra beliau dimakamkan di masjid ini, yaitu Habib Alawi bin Ali. Putra beliau yang lain juga dimakamkan di kota Solo bernama Habib Ahmad bin Ali. Habib Alawi bin Ali, beliau yang membangun masjid ini. Beliaulah yang pertama kali mengadakan acara ini. Jadi kita semuanya bisa berkumpul saat ini, itu semua karena jasanya Habib Alawi. Karena beliau yang memulai membuat acara ini, membuat aula ayahnya ada di kota Solo yang tercinta ini. Habib Alawi adalah seseorang yang berbudi kepada leluhur. Tamu yang tidak pernah berhenti, pintunya selalu terbuka untuk tamu. Beliau orang yang ramah, beliau orang yang dermawan, beliau orang yang berakhlakul karimah. Dan Habib Ali adalah terkenal seseorang yang ahli zikir. Lisan beliau selalu basah karena berzikir. Tidak pernah beliau itu kelihatan berhenti daripada zikirnya di saat-saat ini memang disunahkan untuk berzikir. Kemudian Habib Alawi, beliau juga punya seorang putra, yaitu Habib Muhammad Anis bin Al-Habsyi, dan juga putra Habib Alawi yang lainnya. Habib Alawi wafat ada di Palembang, dan beliau atas wasiatnya dimakamkan di kota Solo di samping masjid yang beliau bangun, yaitu Masjid Riyad ini. Habib Ja'far bin Syekhan, beliau mengatakan bahwasanya Habib Alawi mempunyai khususiyah yang luar biasa yang jarang dimiliki sama orang lain. Beliau ketika wafat ada di kota Palembang, itu wafat dalam keadaan yang sangat indah. Berangkat udah siapkan kain kafan sendiri. Udah sampai di kota Palembang, ketika beliau wafat, beliau disolatkan di 3 kota bersama para ulamanya. Disolatkan di Palembang bersama para ulama, disolatkan di Jakarta bersama para ulama, disolatkan di Solo pun juga bersama dengan para ulama. Dan beliau itu diiringi jenazahnya melalui udara dan juga melalui daratan dan juga melewati daripada lautan. Itulah khususnya daripada Habib Alawi bin Al-Habsyi, yang beliau kemudian meninggalkan putranya yang beliau didik menjadi seorang yang saleh dan meneruskan perjuangan beliau, yaitu Habib Muhammad Anis bin Alawi Al-Habsyi. Wasiat Habib Ali kepada Habib Anis ketika beliau akan pergi ke Palembang, Habib Ali mengatakan, "Duhai anakku, sesungguhnya aku ingin engkau ikut dalam perjalananku ini. Namun apabila engkau ikut, siapa yang akan mengurus masjid ini? Nggak ada yang ngatur muraha, nggak ada yang ngatur murid dan majelis taklim. Begitu pula ibu dan saudara-saudaramu akan kesepian jika kita semua berangkat. Apabila engkau mau tinggal di sini, maka engkau akan menghibur mereka semuanya. Wahai anakku, cukup engkau antarkan aku ke Semarang. Nanti jika aku telah menuju Jakarta, maka engkau tinggalkan aku, engkau kembalilah ke Solo. Dan kuwasiatkan kepadamu, apapun yang terjadi, berusaha untuk memakmurkan tempat ini. Kerjakan kegiatan ini, roha, maulid, majelis taklim bersama dengan saudaramu Abu Bakar. Kerjakan di tempat ini rutinitas sebagaimana biasa, sebagaimana yang pernah aku lakukan ketika aku berada di tempat ini. Dan sampai sekarang rutinitas itu masih berjalan hingga saat ini, bahkan semakin lama semakin makmur. Majelis taklim, maulid, hizb Al-Quran antara maghrib dan isya, sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Jadi ketika aku tidak ada di sini, ada engkau di masjid, ini yang istilah Habib Ali yang dipikirkan siapa? Tetangga masjid itu tidak kesepian karena ada keberadaanmu di sini. Yang dipikirkan tetangga sekitar, dipikirkan sama Habib Ali ketika beliau akan safar, dan disitulah ada wafat yang Habib Alawi bin Ali Al-Habsyi. Dan aku, wahai Anis, tidak perlu mewasiatkan kepadamu untuk mengurus ibumu dan saudaramu, karena aku sudah menyaksikan ketika aku ada, aku sudah sangat baik kepada mereka, dan aku yakin kalau aku tidak ada, aku akan jauh lebih baik lagi kepada mereka. Wasiat yang luar biasa Habib Alawi kepada Habib Muhammad Anis, dan beliau pun melanjutkan perjuangan ada di masjid ini. Habib Anis bin Alawi Al-Habsyi, beliau yang merintis untuk menyambung hubungan lagi yang sempat terputus antara Nusantara ini dengan Hadramaut, negeri asal para wali songo. Ketika itu sempat terputus, maka Habib Anis berangkat bersama rombongan, kemudian berjumpa dengan Habib Abdul Qadir Muhammad dan para ulama yang lainnya.
kemudian meminta dai yang masih muda untuk dibawa ke Indonesia dan untuk berdakwah di Indonesia dan agar menyampaikan dakwah di sini, dan akhirnya membawa murid untuk belajar ada di Hadramaut sana, dan akhirnya dipilih Habib Umar bin Muhammad bin Habib, dan terus kesinambungan dakwah itu berlangsung sampai saat ini. Habib